Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Nindi Dewi Lestari dari kelas MJ 105. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan jawaban soal ujian tengah semester mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Soal yang pertama, permintaan suatu barang adalah 1.350 unit pada saat harga barang tersebut Rp57.000. Apabila setiap kenaikan harga Rp1.560 menyebabkan jumlah permintaan turun 130 unit, maka tentukan fungsi permintaannya. Langkah yang pertama adalah menentukan kemiringan atau slope fungsi permintaan. Rumus yang digunakan adalah P sama dengan delta Q dibagi delta P. Delta Q berarti perubahan jumlah barang, sedangkan delta P berarti perubahan harga. Karena harga naik dan jumlah permintaan turun, maka kemiringan bernilai negatif. Nilai perubahan jumlah adalah minus 130 dan perubahan harga adalah 1.560. Hasil pembagian tersebut menghasilkan nilai B sebesar minus 0,0833. Bentuk umum fungsi permintaan linier adalah Q sama dengan A ditambah B dikali dengan P. Selanjutnya, saya masukkan data yang diketahui yaitu Q sama dengan 1.350 dan P sama dengan 57.000, sehingga persamaannya menjadi 1.350 sama dengan A dikurangi 0,0833 dikali 57.000. Setelah dihitung, diperoleh nilai A sebesar 6.100. Dengan demikian, fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 6.100 dikurangi 0,0833 dikali P. Artinya, semakin tinggi harga, maka jumlah barang yang diminta akan semakin menurun. Soal yang kedua, diketahui fungsi permintaan P sama dengan 110 dikurangi 5Q, dan fungsi penawaran P sama dengan 90 ditambah 5Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp8 per unit. Tentukan titik keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi. Karena adanya subsidi sebesar Rp8 per unit, maka harga yang diterima produsen menjadi lebih rendah. Fungsi penawaran awal adalah P sama dengan 90 ditambah 5Q. Setelah dikurangi subsidi, fungsi penawaran berubah menjadi P sama dengan 82 ditambah 5Q. Titik keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Maka fungsi permintaan dan penawaran disamakan. 110 dikurang 5Q sama dengan 82 ditambah 5Q. Dari persamaan ini diperoleh nilai Q sama dengan 2,8 unit. Nilai Q yang sudah diperoleh kemudian dimasukkan ke salah satu fungsi harga. P sama dengan 110 dikurangi 5 dikali 2,8. Hasilnya adalah P sama dengan 96. Jadi, titik keseimbangan pasar setelah subsidi adalah jumlah 2,8 unit dengan harga Rp96 per unit. Soal yang ketiga, biaya total perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 432.000 ditambah 230Q. Penerimaan total ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan 11.030Q. Tentukan tingkat produksi saat perusahaan berada pada posisi pulang pokok dan apa yang terjadi jika produksi sama dengan 90 unit. P sama dengan penerimaan total dikurangi biaya total. Setelah seluruh persamaan dimasukkan ke dalam rumus laba dan disederhanakan, diperoleh suatu persamaan laba dalam bentuk fungsi produksi. Untuk menentukan titik pulang pokok, laba disamakan dengan 0. Hal ini berarti perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa
Perusahaan berada pada posisi pulang pokok saat jumlah produksi sekitar 39,3 unit. Kesimpulannya, apabila perusahaan memproduksi sebanyak 90 unit, maka perusahaan berada dalam kondisi untung karena jumlah produksi tersebut telah melebihi titik pulang pokok. Penerimaan total yang diperoleh oleh perusahaan PT Adil ditunjukkan oleh suatu persamaan penerimaan, sedangkan biaya total perusahaan ditunjukkan oleh suatu persamaan biaya. Ditanyakan apakah perusahaan memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian apabila perusahaan memproduksi dan menjual barang sebanyak 95 unit dan 150 unit. Untuk menghitung keuntungan atau kerugian perusahaan digunakan rumus laba. Laba diperoleh dari penerimaan total dikurangi biaya total. P sama dengan penerimaan dikurangi biaya. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk dua tingkat produksi yang berbeda. Pada saat jumlah produksi sebanyak 95 unit. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh hasil bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar Rp56.340. Artinya, pada tingkat produksi 95 unit, perusahaan berada dalam kondisi untung. Kemudian dilakukan perhitungan kembali pada saat jumlah produksi sebanyak 150 unit. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp14.550. Artinya, pada tingkat produksi 150 unit, perusahaan berada dalam kondisi rugi. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh suatu persamaan permintaan, sedangkan fungsi penawaran barang tersebut ditunjukkan oleh suatu persamaan penawaran. Ditanyakan berapa harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar. Keseimbangan pasar terjadi pada saat jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Oleh karena itu, fungsi permintaan dan fungsi penawaran disamakan. Setelah kedua persamaan tersebut disamakan dan disederhanakan, diperoleh nilai jumlah keseimbangan. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa jumlah keseimbangan pasar adalah 1 unit. Nilai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam salah satu fungsi, yaitu fungsi permintaan atau fungsi penawaran untuk menentukan harga keseimbangan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa harga keseimbangan yang terbentuk di pasar adalah Rp8. Kesimpulannya, keseimbangan pasar tercapai pada jumlah 1 unit dengan harga Rp8. Demikian presentasi jawaban soal ujian tengah semester Matematika Ekonomi dan Bisnis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dosen dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.